Ya, sekarang kita akan membahas eksistensi manusia sebagai ciptaan Allah yang kita lihat dalam 3 eksistensi, yaitu tubuh, jiwa, dan roh. Tetapi sebelum kita masuk di dalam pembahasan tentang masing-masing eksistensi ini, kita akan membahas dulu pandangan teologi yang berkaitan dengan tubuh, jiwa, dan roh manusia, yaitu pandangan trikotomi dan dikotomi jiwa manusia. Nah, pertanyaan tentang struktur ontologis manusia, ya kalau bicara ontologis itu bicara tentang hakikat. Jadi pertanyaan tentang struktur ontologis manusia telah menjadi satu bahan diskusi yang panjang di dalam teologi Kristen. Nah, perdebatan utama itu berkisar pada apakah manusia itu terdiri dari 2 bagian, yaitu dikotomi, tubuh dan jiwa, atau 3 bagian, tubuh, jiwa, dan roh. Jadi kalau pandangan dikotomi itu, manusia hanya terdiri dari 2, tubuh dan jiwa. Roh itu sudah sehakikat dengan jiwa. Jadi kalau bicara jiwa itu sudah berarti bicara roh. Jadi jiwa sama dengan roh. Tetapi ada juga yang punya pandangan bahwa tubuh manusia itu terdiri dari 3 bagian, yaitu tubuh, jiwa, dan roh. Trikotomi. Nah, untuk pandangan trikotomi membedakan antara jiwa dan roh. Nah, keduanya ini berusaha menjelaskan bagaimana manusia berelasi dengan Allah secara spiritual dan bagaimana keselamatan memulihkan manusia itu secara menyeluruh. Nah, sekarang kita akan melihat dari pandangan trikotomi dulu, yaitu satu pandangan teologi yang setuju bahwa manusia itu terdiri dari tubuh, jiwa, dan roh. Nah, pandangan trikotomi menyatakan bahwa manusia itu terdiri dari 3 unsur yang berbeda secara esensial. Yang pertama itu bahasa Yunaninya soma, tubuh fisik. Yang kedua, bahasa Yunaninya psuke, itu jiwa. Nah, jiwa di sini sebagai pusat emosi dan kehendak. Dan unsur yang ketiga yaitu pneuma, roh, sebagai bagian terdalam yang memungkinkan seorang manusia itu dalam hubungannya atau berhubungan dengan Allah. Nah, landasan utama dari pandangan ini yaitu dari 1 Tesalonika 5 ayat 23 yang menyebutkan, "Semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya, dan semoga rohmu, pneuma, jiwamu, psuke, dan tubuhmu, soma, terpelihara sempurna tanpa cacat pada kedatangan Tuhan kita Yesus Kristus." Nah, ayat ini menunjukkan ada 3 aspek unsur manusia yang disebutkan secara eksplisit, yaitu tubuh, soma, jiwa, psuke, dan roh, yaitu pneuma. Nah, begitu juga di dalam Ibrani 4 ayat 12 dikatakan bahwa firman Allah itu sanggup membedakan jiwa dan roh. Nah, yang sering dipahami oleh penganut trikotomi sebagai perbedaan hakiki di antara kedua unsur manusia ini. Ya, ada jiwa dan ada roh yang berbeda. Nah, bagi penganut trikotomi, pneuma adalah unsur tertinggi dari manusia yang mati karena dosa dan hanya dapat dihidupkan kembali oleh Roh Kudus dalam proses kelahiran baru. Sedangkan psuke itu tetap aktif tetapi terpengaruh oleh dosa. Jadi di sini kita lihat di dalam konsep trikotomi, pneuma itu adalah unsur ketiga dari manusia, adalah unsur yang tertinggi. Dia dianggap sebagai yang terpenting di dalam diri manusia, pneuma. Tetapi persoalannya adalah bahwa pneuma manusia ini telah mati. Kalau saya katakan dalam bahasa teknisnya, non-aktif. Ya, telah dinonaktifkan, telah mati oleh karena dosa. Ini dapat kita lihat di dalam Efesus 2
ayat 1. Dan pneuma ini yang tadinya sudah non-aktif, yang telah mati oleh karena dosa, hanya dapat dihidupkan kembali oleh Roh Kudus di dalam proses kelahiran baru. Yohanes 3 ayat 5-6. Nah, sedangkan unsur yang kedua, yaitu psuke, itu dia tetap aktif. Tetapi psukenya ini telah terpengaruh oleh dosa. Bahkan bukan sekedar terpengaruh ya, tetapi sudah terkontaminasi oleh dosa. Bahkan mungkin secara psikologis saya dapat menggunakan bahasa telah terjangkiti virus, telah dijangkit oleh virus yaitu dosa. Jadi di sini ada perbedaan ya antara psuke dengan pneuma. Jadi pneuma ini adalah satu unsur di dalam diri kehidupan manusia yaitu roh, di mana roh ini yang diberikan Allah ketika Allah telah menciptakan manusia dari debu tanah dan kemudian dihembuskan. Nah, inilah pneuma manusia. Tapi sayangnya sudah non-aktif. Kalau pneuma ini non-aktif, maka dia akan sulit untuk beraktivitas di dalam hubungannya dengan Allah. Nah, orang-orang yang pneumanya non-aktif atau mati karena dosa, itu ciri-ciri secara fisik. Itu kalau disuruh berdoa, males. Ya, disuruh baca Alkitab, ogah-ogahan. Kemudian masih senang kompromi dengan dosa. Tidak mau tegas terhadap dosa. Kalau disuruh beribadah, itu sulitnya setengah mati. Ya, ada aja alasannya untuk menghindari doa pagi, persekutuan mahasiswa pagi ya. Ya entah sakit perut lah, entah masuk angin, ya padahal sebenarnya nggak apa-apa. Nah, ciri-ciri seperti ini itu menunjukkan bahwa pneumanya mati, telah dinonaktifkan oleh dosa. Karena itu kalau misalnya ada kamu lihat di dalam dirimu atau di dalam diri teman-temanmu dengan ciri-ciri seperti itu, maka mereka atau diri kita itu harus dihidupkan kembali rohnya. Dan hanya Roh Kudus yang dapat menghidupkan, mengaktifkan pneuma roh kita yang non-aktif yang sudah mati tadi. Nah, itulah yang disebut dengan proses kelahiran baru. Nah, tetapi di samping pneuma ada psuke. Nah, psuke ini dia tetap aktif. Nah, tetapi aktifnya psuke itu sudah dipengaruhi, terpengaruh, terkontaminasi, terjangkiti oleh virus dosa. Itu akhirnya bahwa warna dari psuke kita itu adalah warna keberdosaan. Berpikirnya kita adalah berpikirnya yang cenderung untuk berdosa. Ya, perasaan kita itu cenderung untuk perasaan yang selalu mengindikasikan dosa dan mengarah kepada tindakan-tindakan dosa. Kemudian kehendak kita itu juga kehendak yang mengarah kepada tindakan-tindakan dosa. Nah, itu berarti bahwa psukenya tetap aktif sebagai manusia hidup, tetapi sudah terpengaruh, terkontaminasi oleh dosa. Nah, itu adalah pandangan trikotomi. Ya. Nah, sekarang kita masuk ke dalam pandangan dikotomi. Definisi dan dasar dari pandangan dikotomi itu mengajarkan bahwa manusia itu hanya terdiri dari dua unsur, yaitu tubuh, dalam bahasa Yunaninya soma, dan kemudian jiwa atau roh, yang dalam bahasa Yunaninya psuke atau pneuma. Dan ini sering digunakan secara sinonim di dalam Alkitab, bahwa maksudnya kalau bicara tentang psuke, yaitu bicara tentang pneuma. Kalau bicara tentang pneuma, itu juga berarti bicara tentang psuke. Dalam pandangan dikotomi ini, psuke dan pneuma itu bukan dua substansi yang berbeda, melainkan adalah dua aspek dari satu realitas yang sama. Jiwa manusia itu sebagai satu kesatuan batin dengan rohnya. Nah, ini ayat yang menjadi dasar dari teologi dikotomi itu dari Lukas 1 ayat 46-47 yang menyatakan jiwaku
psuke memuliakan Tuhan, dan rohku, pneuma, bergembira karena Allah juru selamatku. Nah, kedua istilah tadi, jiwa dan roh tadi, itu disebutkan secara paralel di dalam ayat itu. Dan itu berarti menunjukkan bahwa fungsi ganda dari satu entitas rohani. Jadi entitasnya satu, fungsinya yang dua. Yang satu fungsi jiwa dan yang satu fungsi roh. Tapi entitasnya itu satu. Nah, kelompok ini dengan menggunakan ayat ini, mereka kemudian membuktikan bahwa manusia itu hanya terdiri dari dua unsur, yaitu soma dan psuke. Begitu juga di dalam Matius 10 ayat 28, Yesus memperingatkan agar takut kepada Dia yang dapat membinasakan baik jiwa maupun tubuh di dalam neraka. Jadi Tuhan Yesus tidak menyebutkan roh, yang mengindikasikan bahwa sebenarnya Tuhan Yesus ketika bicara tentang jiwa itu juga sudah mencakup aspek roh, ya, aspek seluruh spiritualitas, seluruh roh di dalam tubuh seseorang, dalam hidup seseorang. Argumentasi teologi dari dikotomi yaitu berpendapat bahwa baik di dalam perjanjian lama maupun di dalam perjanjian baru itu sering memakai istilah ruah atau pneuma dan nefes atau psuke itu secara berganti-gantian untuk menggambarkan kehidupan batiniah manusia. Jadi ini saya kasih contoh di ayat yang pertama. Ketika bicara tentang batin, dia pakai ruah atau pneuma. Tapi di ayat yang lain, ketika membicarakan batin yang sama, tapi menggunakan istilah yang berbeda, yaitu nefes atau psuke. Nah, berdasarkan argumentasi ini, kemudian para teolog itu mengatakan bahwa sebenarnya roh itu atau ruah pneuma dan jiwa nepes atau psuke itu sebenarnya satu entitas yang berbeda fungsi saja. Karena itu membedakan secara substansi antara roh dan jiwa itu dianggap tidak konsisten dengan keseluruhan narasi kitab suci bagi golongan dikotomi. Nah, tokoh-tokoh dikotomi misalnya itu Johannes Calvin, ya, seorang reformator besar dari Jenewa yang secara konsisten memandang manusia itu sebagai makhluk berjiwa dan bertubuh, dan tidak membuat perbedaan substansi antara jiwa dan roh. Ya, dalam bukunya yang berjudul Institute of the Christian Religion, Calvin menuliskan bahwa istilah jiwa dan roh dalam kitab suci itu digunakan berganti-gantian. Dan itu menunjuk bahwa pada esensinya tidak terlihat dari manusia yang menjadi tempat kediaman Allah itu. Bahwa Calvin dengan tegas menolak gagasan trikotomi karena dianggap terlalu spekulatif dan tidak berdasarkan kitab suci. Kemudian Louis Berkhof, ya, dalam buku Semantik Teologinya itu juga mendukung dikotomi dengan argumentasi bahwa pembagian trikotomi, yaitu tubuh jiwa roh, itu berasal dari pengaruh filsafat Yunani, bukan dari wahyu kitab suci. Dan Louis Berkhof mengatakan bahwa dalam banyak bagian Alkitab, itu jiwa dan roh itu digunakan secara sinonim, dan tidak menyatakan bahwa roh hanyalah jiwa dalam relasinya dengan Allah. Nah, juga yang berikutnya, contoh yang berikutnya adalah Wayne Grudem. Ini seorang teolog evangeliker kontemporer. Dalam buku sistematik teologinya, Wayne Grudem juga berpihak pada pandangan dikotomi. Ia menjelaskan bahwa Alkitab itu menggunakan kata jiwa dan roh itu secara bergantian dalam banyak ayat, tanpa membedakan esensi ontologis antara keduanya. Maksudnya, esensinya tetap sama, jiwa roh itu sama. Hanya fungsinya itu berbeda-beda. Nah, Grudem juga menolak paham trikotomi karena bagi Grudem, trikotomi itu dianggap mengimplikasikan bahwa hanya sebagian dari manusia
yang mengalami keselamatan rohani. Dan ini tidak konsisten dengan ajaran kitab suci secara keseluruhan. Ya, masa kan yang diselamatkan hanya rohnya, jiwanya tidak diselamatkan, gitu maksudnya. Nah, argumentasi dari dikotomi ini adalah bahwa pandangan dikotomi memiliki dasar Alkitab yang kuat. Misalnya dalam Matius 10 ayat 28, Yesus berkata, "Jangan kamu takut kepada mereka yang dapat membunuh tubuh, tetapi yang tidak dapat berkuasa membunuh jiwa." Kemudian 2 Korintus 7 ayat 1, "Marilah kita menyucikan diri kita dari semua pencemaran jasmani dan rohani," yang menunjukkan bahwa manusia itu terdiri dari dua saja, yaitu satu jasmani, soma, dan rohani, yaitu pneuma, tanpa menyebut jiwa sebagai bagian yang terpisah dengan roh. Ya. Nah, itulah beberapa pandangan berkaitan dengan eksistensi unsur-unsur yang ada di dalam diri manusia. Ada yang berpendapat dalam pandangan trikotomi, tubuh, jiwa, dan roh, tetapi ada juga yang berpendapat dikotomi. Pak, mana yang benar? Trikotomi atau dikotomi? Ya, kalau kita dari gereja dikotomi, ya berarti dikotomi yang benar. Ya, kita kalau dari gereja yang berdoktrin trikotomi, trikotomi yang benar. Jadi masing-masing mempunyai argumentasinya sendiri-sendiri. Gitu. Kalau Bapak sendiri, Bapak dikotomi atau trikotomi? Kalau saya trikotomi ya. Saya berpendapat dalam pandangan teologi trikotomi. Tapi kalau nanti saudara-saudara punya pandangan tersendiri dengan argumentasi yang kuat, ya, saudara lebih setuju dikotomi, ya silakan ya, silakan. Jadi pandangan kita tentang tubuh itu berkaitan dengan dikotomi dan trikotomi itu nggak ada efeknya untuk keselamatan. Kita semua yang berpandangan trikotomi dan dikotomi itu semua akan mendapatkan keselamatan dan hidup yang kekal. Jadi baik pandangan trikotomi maupun dikotomi itu berusaha menjelaskan kompleksitas keberadaan manusia sebagai makhluk jasmani dan rohani. Nah, namun secara keseluruhan, pandangan dikotomi lebih konsisten dengan penggunaan Alkitab secara keseluruhan. Jadi Alkitab itu sering menggunakan jiwa dan roh secara sinonim. Dan tidak ada pembagian fungsional atau ontologis yang tegas antara roh dan jiwa dalam sebagian besar teks Alkitab. Yesus dan para rasul juga tidak memberikan ajaran sistematik ya tentang tiga unsur manusia, tetapi lebih menekankan keseluruhan pribadi di hadapan Allah. Namun, pandangan trikotomi tetap memiliki nilai pastoral, terutama di dalam menjelaskan aspek spiritual yang lebih mendalam. Jadi orang-orang trikotomi itu, aspek spiritualnya itu dia lebih mendalam. Karena tidak mencampurkan dengan jiwa. Gitu. Jadi seperti perbedaan antara hidup psikis dan hidup rohani yang dibaharui oleh Roh Kudus. Jadi hidup psikis dan rohani itu bagi pandangan trikotomi berbeda. Ya, tubuh dan jiwa satu di dalam penciptaan. Jadi pada waktu Allah menciptakan manusia, itu Allah menciptakan tubuh dan jiwa. Tetapi belum diberikan roh. Dan ketika Allah menghembuskan nafas, barulah roh itu diberikan. Gitu ya. Roh itu diberikan dan manusia itu menjadi hidup dan menjadi berbeda dari makhluk yang lain. Kalau kita hanya memiliki pandangan dikotomi, tubuh dan jiwa, kelemahannya adalah kalau nanti dibandingkan dengan makhluk lain. Itu agak sulit membedakan antara manusia dan makhluk lain. Karena hewan, Blackie, ya, itu juga memiliki tubuh dan jiwa. Tetapi Blackie tidak memiliki roh. Tumbuhan itu memiliki tubuh dan jiwa. Tumbuhan itu ada jiwanya loh. Jangan dipikir tidak memiliki jiwa. Ya, ada satu penelitian. Ada beberapa orang itu yang mengutuki tumbuhan. Jadi ada 3 atau 4 orang itu berputar mengelilingi sebuah pohon sambil memaki-maki pohon itu. Jadi pohon itu dimarahin.
dimaki-maki, diumpat, tidak dipukul, tidak dibacok, tidak ditebang. Hanya dimaki-maki dengan perkataan. Tidak berapa lama, pohon itu mati. Kemudian ada juga penelitian dalam ilmu pertanian, ada tumbuh-tumbuhan yang ditanam tanpa musik. Tetapi ada tumbuh-tumbuhan yang ditanam itu sambil diperdengarkan musik. Nah, saya tidak tahu musiknya musik apa. Tetapi fakta menunjukkan bahwa tumbuh-tumbuhan yang tumbuh disertai dengan alunan musik itu jauh lebih subur, lebih kuat, lebih tahan hama daripada tumbuh-tumbuhan yang tumbuh begitu saja tanpa didengarkan alunan musik. Ya, itu menunjukkan ya, secara eksplisit bahwa tanaman, tumbuhan itu juga punya kehidupan. Punya kehidupan, bukan saja secara fisik. Hewan, itu kalau hewan sudah pasti ya, punya naluri, punya insting, punya jiwa. Tetapi hewan tidak punya roh. Ya, tetapi manusia ketika diciptakan, tubuh dan jiwanya tercipta, tetapi belum ada roh. Dan ketika Allah menghembuskan nafasnya yang dari dalam dirinya mengalir ke dalam manusia, disitulah ada unsur ilahi yang ditanamkan di dalam diri manusia. Itulah roh manusia. Begitu. Nah, nanti di dalam pembahasan kita, di dalam teologi tentang manusia, kita lebih menekankan dalam konsep trikotomi. Tujuannya adalah agar kita bisa membedakan ketika kita membahas jiwa dan juga ketika kita membahas roh manusia. Sekarang kita masuk di dalam pembahasan tentang tubuh dulu secara jasmani. Baru setelah selesai pembahasan tentang tubuh, kita akan membahas jiwa. Dan selanjutnya adalah roh. Nah, di dalam pemikiran Kristen, tubuh manusia itu bukanlah bagian rendah dari eksistensi manusia yang harus ditinggalkan. Kalau tadi saya katakan bahwa ada unsur tertinggi, itu bukan berarti bahwa tubuh itu terendah. Ya, tubuh paling rendah, kemudian di atasnya ada jiwa, lalu kemudian yang paling tinggi nilainya itu adalah roh. Nah, kalau saya menyebutkan paling tinggi itu bukan berarti bahwa ada perbedaan secara kualitas ya antara tubuh, jiwa dan roh. Tetapi di sini hanya menekankan bahwa dalam relasinya dengan Sang Pencipta, maka dari tiga unsur ini hanya rohlah yang memiliki akses dalam berhubungan dengan Allah Sang Pencipta. Jadi kalau di dalam pemikiran Kristen sekali lagi, tubuh manusia itu bukan bagian rendah dari eksistensi manusia yang harus ditinggalkan atau disepelekan begitulah ya. Berbeda dengan Gnostik. Kalau Gnostik itu melihat bahwa tubuh manusia itu rendah. Ya, penuh dengan dosa dan lain sebagainya. Ya, penuh dengan keburukan, penuh dengan aura negatif. Nah, itu berarti gnostis. Tetapi tubuh manusia ini merupakan bagian integral dari ciptaan Allah yang baik. Allah itu menciptakan tubuh manusia sebagai bagian dari keseluruhan pribadi manusia yang mencakup tubuh, jiwa, dan roh. Karena itu pemahaman tentang tubuh itu harus dilihat dari terang penciptaan. Ya, lalu kemudian juga kita harus melihatnya dari sudut pandang kejatuhan manusia, lalu ada penebusan dari Tuhan Yesus dan ada pemuliaan tubuh secara eskatologis. Jadi kita harus memahami dalam tahapan-tahapan seperti tadi. Nah, jadi kita di sini yang ingin saya tekankan adalah bahwa Allah menciptakan tubuh manusia sebagai bagian dari keseluruhan pribadi manusia. Jiwa itu bisa mempengaruhi tubuh, tetapi jangan lupa bahwa tubuh juga bisa mempengaruhi jiwa. Nah, ini di dalam ilmu psikologi itu sangat berkaitan erat ya. Hubungan antara tubuh dan jiwa itu. Bahwa di satu sisi, jiwa itu bisa mempengaruhi tubuh. Contoh,
Kalau kita sakit hati, maka tubuh kita itu akan merespon. Tidak mau makan, kemudian tidak enak badan, dan lain sebagainya. Tapi di sisi lain, tubuh juga bisa mempengaruhi jiwa. Ya, ketika tubuh itu misalnya disakiti oleh orang lain, dicubit, ya, atau dipukul, maka jiwa kita marah. Jiwa kita marah. Emosi kita meletup-letup. Tapi kalau tubuh itu tidak diapa-apakan, ya jiwa kita juga tidak ada masalah apa-apa. Nah, itulah yang saya tadi katakan, ada satu hubungan ya yang sangat erat antara tubuh dan jiwa. Itu berarti bahwa sebenarnya tidak ada konsep bahwa tubuh itu diciptakan lebih rendah dari jiwa. Kemudian tubuh manusia itu di dalam penciptaannya itu Allah menciptakan begitu sempurna, baik dan mulia. Dalam Kejadian 2 ayat yang ke-7, Allah membentuk manusia itu dari debu tanah dan kemudian menghembuskan nafas ke dalamnya, sehingga manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Jadi ada tubuh dan jiwa yang diciptakan oleh Allah dari debu tanah, dan setelah itu kemudian Allah menghembuskan roh, ya, menanamkan roh, nafas hidup ke dalam diri manusia sehingga manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Nah, kata Ibrani untuk tubuh atau daging itu adalah basar. Ya, dalam bahasa Ibraninya itu basar, yang menunjukkan satu realitas jasmani yang nyata. Jadi tubuh itu bukan diciptakan sebagai penjara bagi jiwa, melainkan bagian dari imago Dei, ya, gambar Allah. Kalau di dalam konsep filsafat, tubuh itu penjaranya jiwa. Tetapi Allah tidak melihat tubuh itu sebagai penjara jiwa. Allah menciptakan tubuh dan jiwa itu dalam konsep imago Dei, sebagai gambar Allah, yang sekalipun tidak secara jasmani, tetapi mencakup fungsi jasmani dalam mewakili Allah di dalam dunia ciptaannya. Jadi, karena ciptaan ini adalah ciptaan yang bernuansa jasmani, maka untuk memelihara ciptaan harus ada makhluk jasmani. Maka Tuhan menciptakan manusia dengan tubuh jasmani. Nah, pernyataan Allah bahwa segala ciptaan itu sungguh amat baik, itu juga mencakup tubuh manusia itu. Tubuh kita secara fisik itu sungguh amat baik. Maka dari itu, tubuh manusia itu memiliki martabat yang berasal dari tindakan kreatif Allah sendiri. Nah, secara aplikatif, ya kalau kita mengambil implikasi teologinya dan diaplikasikan secara praktis, kalau kita menyadari bahwa tubuh itu Tuhan sudah ciptakan begitu indah, mari kita bersyukur untuk tubuh yang Tuhan berikan. Jangan sampai kita itu iri hati karena ada orang punya tubuh yang seperti itu. Tuhan, kenapa kok saya diciptakan hidung saya nggak mancung? Tuhan, kenapa kok saya diciptakan kulit saya hitam? Ya, nggak hitam lah, coklat. Tuhan, kenapa saya tidak diciptakan seperti orang Amerika yang hidungnya mancung, tulang tengkorak wajahnya itu bagus, sehingga kelihatan cantik-cantik dan ganteng-ganteng. Kenapa kok saya diciptakan dengan keadaan tubuh seperti ini? Nah, itu tidak bersyukur itu. Ya, mari kita belajar untuk bersyukur atas segala yang Tuhan berikan di dalam tubuh jasmani kita. Bahwa sebenarnya Tuhan menciptakan kita itu tidak ada yang jelek. Kalau Tuhan mengizinkan kamu lahir sebagai wanita, maka kamu diciptakan Tuhan itu cantik. Dan kalau Tuhan mengizinkan kamu dilahirkan sebagai seorang pria, maka kamu adalah pria yang tampan. Pak, Bapak ini hanya menyenangkan saja telinga saya. Loh, bukan. Coba kamu tanya orang dari Eropa, kamu tanya, wanita mana yang paling cantik menurut mereka? Mereka bilang wanita Indonesia. Iya, orang-orang Indonesia itu
bagi laki-laki Eropa cantik-cantik. Nah, orang Eropa itu melihat wanita-wanita yang ada di sekitarnya justru biasa saja. Tapi ketika lihat Putri, lihat Lamona, ya, lihat Anggi, ya, lihat Novi, ini mahasiswi STT Duta Panisal ini cantik-cantik ya. Lihat Fandi, cantik-cantik. Nah, itu berarti apa? Cantik itu relatif, ya. Tidak semua orang mengatakan kita cantik, kita jelek, tidak. Orang lain bisa melihat kita cantik loh. Bahkan Tuhan yang menciptakan kita itu tidak pernah menyesal ketika kita diciptakan. Dia melihat kita itu sebagai ciptaan yang baik, yang cantik, yang ganteng, yang sempurna. Karena itu ketika kita menyadari tubuh kita diciptakan sedemikian indah dan sedemikian sempurna, mari kita bersyukur, memuliakan Tuhan, berterima kasih. Tuhan sudah membuat kita seperti ini dan itu adalah yang terbaik untuk kita. Begitu.